Shalom, selamat pagi saudara, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 Mei 2021. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu Saudara sehat dan tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Satu tema akan menuntun kita hari ini, berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terpuji namamu ya Allah, sebab Engkau telah mengaruniakan hari yang baru untuk kami. Kami mau menjalaninya dan mengisi dengan serangkaian rencana-rencana kehidupan kami. Juga dengan berbagai tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Mohon berkat-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani semuanya itu. Firman-Mu akan menuntun kami, kiranya kami dimampukan untuk memahaminya. Bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24 firman Tuhan menyapa kita. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, seorang ibu yang akan bersalin tentu akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Namun penderitaan dan kesakitan itu berubah menjadi tawa dan sukacita saat anak terlahir. Tangisan anak itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga, secara khusus sang ibu.
Sukacita itu mengalahkan rasa sakit yang dialami saat akan bersalin. Hal itu sepertinya senada dengan ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kesedihan dan kegaulauan juga sedang dialami oleh murid-murid Yesus yang telah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus tidak akan lama lagi bersama-sama dengan mereka. Kesedihan itu karena mereka merasa masih sangat membutuhkan sosoknya sebagai pemimpin dan teladan. Dalam kegelisahan hati mereka, Tuhan Yesus menegaskan bahwa keadaan itu harus mereka alami. Tuhan Yesus harus diserahkan dan menderita karena dosa manusia. Namun Ia akan bangkit memberikan pengharapan. Ia akan naik pula ke sorga, namun tidak akan meninggalkan mereka, melainkan Roh Kudus akan dicurahkan untuk memimpin dan menolong mereka. Duka cita dan kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita, seperti seorang ibu yang telah melahirkan anak akan sangat bersukacita. Saudaraku, terkadang seringkali kita mengalami pergumulan karena duka cita, persoalan dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, sakit penyakit, kekurangan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita harus yakin bahwa dengan ketaatan kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita, melainkan terus bersama dengan kita. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, maka Dia pun akan merubah duka cita saudara menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Yakinkan kami Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Engkau akan tetap bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika kami berhadapan dengan peristiwa-peristiwa sulit sekalipun, Engkau sendiri berjanji bahwa Engkau akan tetap setia bersama-sama dengan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan bahwa di hari ini, di hari yang baru, mengawali kehidupan kami, Engkau kembali datang menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengokohkan langkah hidup kami, menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau karuniakan kepada kami. Ada banyak saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Mereka dirawat di rumah sakit, ada juga yang dirawat di rumah masing-masing. Kasihi mereka Bapa. Ada juga yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkan mereka. Berkati segala karya-karya kami sepanjang hari ini Tuhan, supaya kami boleh melihat hasilnya dan kami syukuri bahwa itu pemberian daripada-Mu. Semoga kami tidak lupa diri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Semoga kami
senantiasa setia memegang teguh firman-Mu. Bapa di sorga, izinkan kami melakukan semua rencana kami hari ini. Dan biarlah semua yang kami rencanakan itu berkenan kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, dan biarlah kebaikan-Mu yang kami syukuri menjadi sukacita yang terus mempermuliakan Engkau. Sempurnakan sukacita anak-anak Tuhan. Ampuni dosa kami, dan dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, demikian renungan harian kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.